bagaimana price action itu ditradingin. Kan pemula kan hanya belajar zona-zona saja. Mereka tahu zona supply, zona demand, oh iki support, resisten. Cuman penerapannya di chart masih bingung. Apa? Ya belajar zona tok tanpa belajar gimana sih aturan price action ini ditradingin. Ada semacam kayak playbooknya. Tahu kalian playbook? Kan ada 3 dasar toh di playbook itu. Yang pertama, yang paling penting kita tahu zona-zonanya. Yang pertama harus tahu dulu nih zona-zonanya. Kalau mau main catur itu kita kenalan dulu peta-peta bidak-bidaknya, buah apa aja dari raja, ratu, dan daan seterusnya. Yang kedua, kita kenal buah caturnya, kita kenal zona-zona supply demand nih. Cuman kalau kita nggak tahu gimana aturannya, aturannya bermain catur, aturannya gimana harga ini bergerak berdasar order flow, kita akan bingung. Dan yang ketiga, kita akan bahas tentang waiting game. Setelah ini kalian akan lebih paham gimana price action itu ditradingin. Jadi nggak asal comot ya teman-teman. Kalian lihat, oke, pakai model pattern rally, base rally atau drop base drop, entry di situ. Ya, itu esensial. Cuman kalau asal comot aja kalian tradingin, kalian bisa profit cuman kayak out of context gitu loh. Apa jadi ibaratnya kayak pembalap F1 tuh. Nggak tahu apa-apa, nggak tahu aturannya seperti apa. Pokok oke, kalau mobil ini pokok bisa jalan, diinjek aja gasnya. Kayak gitu. Kalau kita hanya belajar, oke, supply demand itu kayak gini. Yes, itu benteng-bentengnya. Nggak salah, nggak, betul. Seharusnya ketika kita buka chart, itu kita sudah tahu apa sih yang mau dicari, yang mau dilihat di chart itu apa. Di entry atau enggak, kan itu toh. Nah, kalau kalian di tahap kebingungan buat trading plan, tapi kalian sudah punya teknik, kalian bisa tonton videoku tentang trading plan ini. Tanpa trading plan, itu kayak berlayar tanpa jangkar. Gur terumbang ambing dok. Yuk, suar, kalian merasakan guys. Nah, sekarang kita akan bahas spesifik price action. Apa itu price action? Price reading, membaca harga dengan acuan order. Ingat teman-teman, order. Bukan chart pattern, bukan candlestick pattern yang selama ini kita kenal. Jadi basicnya itu order flow. Nah, untuk mengerti price action, kita perlu tahu kan bagaimana mekanik. Jadi di dalam harga itu, kenapa harga bergerak itu ada mekaniknya, ada algoritma marketnya gitu loh. Aku juga sudah buat video nih. Ini udah penting banget kalau ngomongin dasar gimana harga bergerak ya. Silakan kalian nonton di sini. Nih video yang ini. Good. Setelah tahu pentingnya trading plan dan bagaimana membuat trading plan, yang kedua kita tahu bagaimana dan alasan kenapa harga itu bergerak, teman-teman. Sekarang kita akan ke 3 hal dasar yang ada di price action playbook. Yang pertama, jenis-jenis zona. Yang pertama kita harus kenal dulu zona-zona supply dan demand. Ada 6 zona utama. Cuman semua zona sebenarnya sifatnya pembatas, membatasi entah apapun bentuknya. Nah, dari berbagai macam bentuk itu ada 6. Cuman kalau ngomongin dasar sebenarnya ada 3. Yang pertama, support dan resisten yang di crossing atau yang dilewati oleh zona supply dan demand. Nih, video ini pernah aku buat nih. Kalian tonton. Dan yang kedua adalah bahu kiri. Bahu kiri. Yes. Pengkolannya tapi. Ini. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahu kiri? Simple. Ada bahu kirinya, ini kepalanya, ini pengkolannya. Yang kita fokusin itu di pengkolannya. Itu zona yang kedua. Cuman stop, kalian nggak akan
bisa untuk melihat zona-zona ini kalau kita nggak bisa membedakan struktur, nggak bisa melihat struktur. Struktur sebenarnya simple ya, kayak bentuk N kayak gini kan. Surprisingly, yang mengejutkan adalah hanya untuk lihat pergerakan kayak ini aja loh, banyak trader yang nggak tahu. Lalu zona yang ketiga, simple kompres. Struktur, ada bahu kirinya dan membentuk struktur lagi, lalu ngetik bahu kiri dari pembentukan itu, membentuk bahu kiri, lagi. Nah, zona yang ini itu benteng, meskipun kita sering menyebutnya kompresi. Kenapa kompresi terjadi? Ada reasonnya, cuman nggak akan aku jelaskan di sini. Bahkan nggak akan aku jelaskan secara mendetil di materi Discord. Kenapa? Karena akan terlalu panjang dan membosankan. Aku akan bahas tentang kompresi di diskusi Zoom kita. Sifat dari kompresi, itu dia membatasi. Batasnya ada di mana? Di sini. Silahkan kalian tanya, tak jawab. Jangan malu bertanya teman-teman. Oke, ketiga itu adalah zona basic. Yang ke 4, 5, 6 di Discord wae. Kalau aku taruh di sini nanti akan kepanjangan. Kasihan editor, dia perlu pacaran. Playbook yang kedua, rule of play. Yang perlu kita lihat hanyalah 3 zona. Tak contohkan harga berasal dari bawah dan sekarang menghantam supply. Yang terjadi adalah sering ada pantulan. Cuman kalau untuk nge-sell, kita mau entry sell, konfirmasinya adalah ketika zona yang tengah di broken. Ini konfirmasinya. Dan retracementnya bisa sampai sini, bahkan melampaui kepala yang ini. Dan kita tahu target yang itu. Nah, kita nggak punya data atau kita tidak tahu kalau harga mau break or not. Cara mengetahui harga break atau tidak adalah dengan menunggu zona ini di broken. Oke. Nah, untuk menuju benteng yang bawah, benteng yang tengah harus dihancurkan. Tanpa benteng yang tengah dihancurkan, kita sama sekali nggak tahu harga akan ke benteng yang bawah. Nah, artinya kalau kita mau sell di supply yang atas, yang merah, target maksimal adalah benteng yang ini. Cuman ingat, belum ada konfirmasi. Kalau harga dari atas membuat konfirmasi, tidak akan selalu ada retracement yang cukup. Seringkali juga terjadi harga langsung straight to target, langsung ke targetnya sini. Yang kita mau adalah harga membuat reaksi dan melakukan cukup retracement. Kenapa? Nanti akan dijelaskan di waiting game. Nah, the next one, ini harga berada di supply, harga ngebroken benteng yang tengah, langsung ke target dan harga melakukan kelihatannya retracement. Hal seperti ini jika terjadi sama sekali tidak layak untuk diambil karena harga sudah ke target, tidak ada reaksi di sini. Kalau kalian mau mencari reaksi, carilah reaksi yang retrace sebelum mencapai benteng selanjutnya. Artinya kalau ini terjadi, benteng yang nomor 2 telah hancur, pasukan seller ikut rehat dulu dengan melakukan retracement. Cuman kalau harga langsung turun ke target, artinya benteng yang ini di break, benteng tengah telah di broken. Tapi di benteng yang bawah seller kalah dan harga mantul ke atas, buyer menang. Kita tahu dari mana kalau buyer yang menang dan seller yang kalah, benteng ini nggak di broken. Jadi jika terjadi hal seperti ini, harga sudah ke target dan retrace kembali,
Kita nggak bisa sell di sini, nggak bisa. Playbook yang terakhir. Waiting game. Simply, waiting game itu buy di demand atau kita sell di supply. Yang dimaksud dengan waiting game ini adalah kita nge-sell di supply, stop loss di atas. Ada yang namanya istilah risk to reward. Contoh, targetnya adalah ini, entry-nya di sini, stop loss-nya di sini. Kita bisa lihat dari titik entry ke target itu lebih lebar daripada entry ke SL. Artinya kalau kita merisikokan $10 dari entry ke SL, kalau TP kita dapat $14. Jadi rewardnya 1,4 kali. Nah, bagaimana kalau harga di supply kita nggak langsung entry, kita tunggu di pojokannya? Risk rewardnya akan jauh lebih gede. Secara teknikal sama, pembacaannya sama, kita hanya menunggu sedikit lebih lama. Kita entry on there, kita entry. Nah, bagaimana kalau kita nunggu reaksi? Harga retrace ke bawah, ngebroken demand, dan dia retrace back. Demand yang tengah dihancurkan. Tempat terbaik harga, ingat, harga bisa retrace kembali, bahkan ngebreak high yang ini ke pojokan supply yang atas di sini. Tidak semua orang mampu melakukan ini, bukan secara skill atau analisa teknikal, sabarnya. Why? Ketika demand yang ini di broken, tentu kita punya sinyal untuk sell, kita punya. Cuman apakah banyak orang yang bersabar untuk nunggu ke sini dan target di sini? Nggak banyak toh. Kebanyakan orang-orang oke, ketika demand di broken, good. Ketika demand di broken, kita punya ini sebagai SR. Wes, entry di Quasimodonya di bahu kirinya. Yes, bisa sih entry di situ bisa. Cuman stop loss harus lebar di atas supply situ dan target di sini. Nggak worth it. Kalau di price action ini nggak worth it. Lebih baik kita tunggu di sini. RR-nya lebih gede. Cuman ya nggak salah juga sih orang yang entry di sini SL yang lebar, nggak salah juga. Nggak salah juga. Cuman ingat, harga bisa langsung turun tanpa melakukan retracement atau bahkan langsung ke bawah dari harga supply, ngebreak demand yang tengah lalu langsung ke demand tanpa ada retracement. Bisa saja. Apa yang kita lakukan sebagai trader price action? Sabar. Orang-orang yang FOMO pasti ketika demand itu di broken, mereka akan sell, but we are not. Nah, tak kasih trik ya. Cara efektif untuk nunggu adalah dengan tidak nunggu. Yes, nggak nunggu. Daripada kita menunggu, jadilah pengamat. Karena ditunggu atau tidak ditunggu, yang ke atas akan ke atas, yang ke bawah akan ke bawah. Jadilah pengamat saja, mengamati harga tanpa melakukan apapun. Kalau kalian sudah punya jam terbang, kalian akan mengerti. Bagi kalian yang pemula, itu akan sulit dilakukan. Jadi pengamat dan tidak melakukan apa-apa. Kuncinya ada dua. Satu, jadi pengamat. Dan yang kedua, bersiap-siap. Kelihatan sederhana,
Cuman apapun teknik kita pasti akan ada waktu nih supaya kita bersabar. Nggak enak, nggak seru, yes, memang nggak seru, memang nggak seru. Cuman ingat seberapa banyak akun kita yang sudah kebakar gara-gara kita nggak sabar.